Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim salatan taftahu lana biha abwabir ridha taysir tughliqu biha anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna maulana ni'mal maula wa ni'man nasir walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari yang mulia dan di bulan yang mulia, tepatnya di hari yang keempat di dalam bulan suci Ramadan, Allah memberikan kepastian kepada kita. Pagi hari ini kita bisa mewarnai, bisa mengisi bulan-bulan yang agung untuk melakukan satu ketaatan, melakukan satu amal ibadah, satu amal kebajikan. Pagi hari ini kita kembali bisa memakmurkan Masjid Istiqomah, juga kembali bisa mendirikan sholat 5 waktu. Lewat sholat subuh terlebih lagi kita bisa laksanakan secara berjamaah. Dan saat ini kita bisa kembali mengikuti lanjutan pengajian kitab Syarah Al-Hikam Asy-Syarqawi Al-Khalwati Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan lewat perkumpulan kita pada pagi hari ini diiringi Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, dua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang punya dengan kita, yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin, Allahumma amin. Umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, semoga Allah selalu menuntun kita, menjalankan kita di jalannya yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, diiringi selalu dilimpahi berkah-berkah dari para aulianya, dan semoga kelak kita diberikan izin untuk bisa menerima dan beroleh syafaat dari kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan oleh Allah tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang halal dan barokah. Berikan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah. Anak-anak kita semoga dijadikan Allah jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Pemimpin-pemimpin kita semoga diberikan Allah pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Negeri kita dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri yang aman, tentram, tenang, makmur dan sejahtera. Yang paling penting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah alaihi salam. Amin 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 ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Istiqomah wonten Cilidro, Sambi Kerep, Surabaya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kembali kita lanjut pembahasan tentang masalah tasawuf, pembersihan hati, pembersihan amal-amal kita dari segala yang mengotori amal kita sehingga menjadi sebab tidak diterimanya amal kita. Kemarin kita sampai pada pasal yang ke-7. Kita dilarang ragu terhadap janji-janji Allah, apapun masalahnya. Semisal kita berprediksi, punya anggapan semestinya ini berhasil tapi Allah belum kasih, padahal Allah sudah janji. Itu jangan sampai membuat hatimu ragu akan kebenaran janji Allah. Karena siapapun yang berdoa kepada Allah pasti dijawab.
Akan tetapi urusan memberi apa yang kamu minta itu adalah menurut keinginan Allah dan di waktu yang ditetapkan oleh Allah, bukan sesuai apa yang kamu minta dan di waktu yang kamu tentukan. Nah, Allah punya pemberian sendiri yang lebih baik buat kamu dan menentukan waktu yang paling tepat buat kamu. Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Ini berulang-ulang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Sungguh Allah itu tidak akan mengingkari janji. Tunggulah, nanti ada saatnya apa yang kamu minta akan datang kepada kamu. Dan Nabi juga telah memberikan penjelasan, tidak ada satupun muslim yang berdoa kepada Allah selama permintaan itu bukan permintaan maksiat, bukan permintaan memutuskan tali silaturahim, Allah pasti akan memberikan salah satu dari 3 perkara. Ada kalanya diampuni dosa kamu, ada kalanya dihindarkannya kamu dari malapetaka, ada kalanya diberikan apa yang kamu minta saat di dunia, atau disimpan sama Allah nanti diberikan di akhir. Itu hadis sahih. Jadi apapun masalahnya, pokoknya kamu tugasnya berdoa, beramal. Untuk apakah cita-citamu, keinginan kamu terwujud atau tidak, itu urusan Allah. Kamu harus yakin Allah tidak akan mengingkari janji. Sekarang kita sampai pada pasal yang ke-8 tentang masalah pencapaian makrifat kepada Allah. Niki taman buka tenggene halaman 37. Ini pasal yang ke-8. Perlu diketahui kitab Al-Hikam itu ada 293 pasal dan ditutup dengan munajat beliau Syekh Ibnu Athaillah sebanyak 42 munajat. Kita masih sampai pada pasal yang ke-8 dari 293 pasal. Mudah-mudahan bisa tuntas, sehingga semoga kita semakin menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang betul-betul hamba yang dicintai oleh Allah. Ini pasal yang ke-8. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha angqalla amaluka. Idza fataha tatkalane wis buka laka maring sira wijatan, idza fataha tatkalane wis buka sapa Allah laka maring sira wijatan ing siji dalan minat ta'arrufi saking makrifat marang Gusti Allah. Fala tubali mongko aja merduli sira ma'aha ing dalam sertane wijah angkola ing yento tasik setitik apa amaluka amal sira. Ora rawuh tujuan kita mengabdi, tujuan kita beramal, tujuan kita belajar, itu semuanya puncaknya bermuara bagaimana kita bisa sampai mengenal kepada Allah Sang Pencipta kita. Ini tujuan utama, makrifatullah. Iki kula jenengan ngaji, kula jenengan amal niku tujuane untuk nek jare wong murid mendekatkan diri kepada puncaknya agar kita bisa mengenal dengan baik siapa yang menciptakan kita. Ini namanya makrifat. Nah, makrifat niku
Ada kalanya kita makrifat kepada Allah lewat af'al Allah, lewat sifat Allah, lewat zat Allah. Nah, orang terkadang tajalli pada af'al, terkadang tajalli pada sifat Allah, terkadang tajalli pada zat Allah. Allah itu wahdaniyat fid dzat, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil af'al. Seperti kita kalau makrifat kepada Allah fid dzat, kalau kita melihat ciptaan-ciptaannya, di situ kita langsung melihat itu semua hakikatnya adalah Allah. Karena semua orang ini tidak akan wujud tanpa kehendak Allah. Kita tahu langsung pada Allah. Nah, niki yang tampak itu adalah Allah. Ma ra'aitu syai'an illa qabla illa ra'aitu qabla fa khaliqah. Saya tidak melihat sesuatu apapun sebelum melihat sesuatu itu saya melihat Allah. Niku makrifat. Delok napa mawon iku ruh yang berperan di balik itu semua adalah Allah. Niki zat tentang wujud. Ana makrifat fi sifat tentang maha kuasa, maha mengendaki, maha mendengar, maha melihat. Kamu melihat orang ini mampu, punya kehendak, punya kekuatan, punya kecerdasan. Di situ kamu melihat itu semua kecerdasan adalah sifatnya Allah. Ijine tajalli di sifat. Ono tajalli fil af'al. Kamu melihat semua kejadian yang ada di langit maupun yang ada di bumi, pelakunya cuma satu, yaitu Allah. Putus segala sebab-sebab selain Allah. Wis pokok barang sak liyane Allah gak iso apa-apa. Iki kabeh ana ngene ngono iku sing nglakokno mek siji Allah. Putus melihat sebab akibat selain Allah niku makrifat. Nah, ingat ketika kamu sudah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam beramal, berkorban tenaga, pikiran, harta, sehingga sampai kamu menjadi orang yang mengenal siapa Allah, tahu semuanya ini adalah Allah. Sekali-kali kamu jangan memperdulikan amal kamu masih sedikit atau banyak. Ingat, orang makrifat kepada Allah bukan karena sebab ilmunya, bukan karena sebab amalnya. Orang bisa makrifat kepada Allah semata-mata karunia pemberian Allah. Jangan punya anggapan seperti kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kemudian apa yang kita inginkan terwujud. Itu tidak boleh. Anda punya persepsi saya bisa begini karena saya berbuat ini. Itu salah besar. Kalau itu kamu pakai berarti salah semua. Karena banyak orang itu yang berusaha sekuat tenaga ingin sehat umpamanya. Setiap pagi olahraga, setiap pola makan dijaga, pola tidur dijaga, tapi tetap loro. Pinten-pinten nggih. Wong adu konoan jare duwe anak krana rabi krana iku didu ambek iki. Pinten-pinten tiyang sedina gawe ping 3 ping 5 gak dadi dah. Jadi ingat, amal itu hanya upaya kita, pengajuan permohonan kita. Urusan memutuskan ya apa tidak itu mutlak keputusan Allah. Jadi kalau kita tercapai hajat kita, tercapai keinginan kita, itu semata-mata mutlak bifadlillahi wa rahmatihi. Mutlak fadl pemberian Allah, mutlak karena kasih sayang Allah.
bukan karena ilmu kita, bukan karena amal kita, bukan karena upaya kita. Ilmu, amal, usaha itu hanya pengajuan kita. Allah nggak bisa ditekan, Allah nggak bisa didikte, Allah nggak bisa dipengaruhi. Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsi, independensi, berdiri sendiri. Gak ono sing iso nginterven. Lalek diintervensi berarti duduk pangeran. Allah itu berdiri sendiri, masih amal sampean sak jagat. Nek Allah enggak tetep pinten-pinten lho nggih wong kerja kepingin soge esuk sampai pendak esuk gak mulai-mulai, tapi tetep bambung, tetep lho lek ancene kerja iku ndadekno soge. Nggih wong kerja mesti soge. Tapi fakta membuktikan soge iku ya gak kena dikejar, ya gak kena diculno, ngoten lho. Makane sampeyan iku dikongkon usaha, lek wis usaha pasrahlah, berserahlah total kepada Allah. Niku ayate teng ini surat Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Niki salah satu sebab seseorang diberikan makrifat oleh Allah, setelah beramal dia berserah penuh, total, menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Mboten ngatur-ngatur pangeran, mboten muruk-muruki pangeran. Gusti kula niki pun sembayang, kula niki pun donga bendina, lah kok anak kula dijogok pejah. Gusti kula niki pun metenteng ngeten, lah bojo kula kok kecantol wong wedok liya. Lho aja ngono. Ini ki sampean berarti mengandalkan amal masihan. Ndak boleh amal itu diandalkan. Allah dilawan, ya akhirnya panjenengan susah. Allah itu harus kamu taruh di bawahnya. Allah sampean iku nang sore pangeran, baru pangeran nuruti sampean. Ojo dikangkangi pangeran. Gusti kula niki sampun amal ngeten, amal kula kata awone, kata penyakite, kusuk nggih mboten kusuk. Mugi-mugi jenengan sepunten Gusti lho, mestine ngoten. Makane sampean setiap mari salat, setiap mari ngaji kan dijak istighfar nang Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Niku sing perlu dieling-eling, ya Allah Gusti kula njaluk sepunten niku wau salat kula ngelamun, niki wau kula wiritan kula merem turu, kula sing kula pangan mek mboten kena ya Allah, mugi jenengan sepunten. Nggih. Lan mugi-mugi Gusti napa ingkang kula persembahkan dengan segala penuh kekurangan iki, akeh kurange niki mugi jenengan kersa nerah pun jenengan siksa kula Gusti lho. Tak ngoten astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal. Jadi orang bisa makrifat kepada Allah itu bukan karena amal, bukan karena ilmu, tapi semata-mata fadl, rahmat dari Allah. Makanya kamu jangan senang dulu. Kamu bisa mendapat apa yang kamu cari, apa yang kamu harapkan, sebelum kamu tahu itu semua pemberian semata-mata anugerah rahmat dari Allah. Niku tengene surat Yunus ayat 58. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, mereka itu hanya boleh bergembira karena hajatnya tercapai. Itu hanya sebab tahu mereka hajat saya tercapai ini semata-mata fadl, rahmat dari Allah. Jangan dikait-kaitkan, digantung-gantungkan dengan ilmu kecerdasan panjenengan, amal panjenengan. Amal kamu yang bikin amal, yang menggerakkan itu Allah, yang memberikan petunjuk itu Allah. Kamu punya kesehatan, punya kemampuan, punya kekuatan, itu semua dari Allah. Tidak ada kamu punya andil sedikit pun. Makanya kita itu disuruh sama Nabi,
perbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan ada pengakuan, tidak ada daya, tidak ada upaya menghindar dari maksiat, melakukan ketaatan, kecuali semua adalah semata-mata ditolong oleh jadi nggak ada kaitannya. Kamu jangan memperdulikan amalmu masih dikit atau banyak. Waduh, aku ini amalku koyo ini, selawatku ini gak itu jamaah, angel aku sepak riwat. Tidak. Sudahlah, kamu berusaha sebaik mungkin. Ketika kamu sudah dibukakan pintu-pintu makrifat, kamu harus mengakui itu semua semata-mata pemberian Allah, bukan karena amal-amal. Bagaimana perbandingannya amalmu dengan pemberian Allah itu? Tidak ada perbandingan. Nek Allah ngekei ini ngakeh gede, tapi lek amal kula jenengan penuh gak banding. Jadi Allah jangan dikait-kaitkan dengan itu. Nah, niki masalah makrifat. Jadi niki pencapaian makrifat yang diperoleh oleh seorang hamba itu semata-mata anugerah Allah, bukan karena keilmuan dia, bukan karena amal dia, bukan karena kesungguhan dia. Ini harus disadari. Kita nggak boleh menggantung pada amal, kita nggak boleh mengandalkan keilmuan kita nggak boleh mengandalkan kesungguhan kita. Tapi tetap kita wajib beramal, kita wajib berilmu, kita wajib berusaha. Setelah beramal, berusaha, dilandasi ilmu, Anda harus berserah total kepada, biar gak ada pengakuan-pengakuan. Makanya sampe nek mari lapo-lapo lah dikongkon donga nggih. Donga niku menunjukkan kalau amal kita itu tidak bisa menyampaikan pada hajat kita. Yang bisa menyampaikan pada hajat kita itu adalah semata-mata Allah, tidak ada yang lainnya. Dan senajan sampean meteng teng ya apa lek Allah mboten karep ya tetep gak iso terjadi. Nah, itu yang disebut Allah di dalam hadis qudsi, anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid. Kamu punya keinginan, aku ya punya keinginan, kata Allah. Tapi ingat, yang terjadi hanya apa yang saya inginkan. Nah, itu mudah-mudahan ini bulan Ramadan ya, kita berada di bagian yang pertama bulan Ramadan. Perlu diketahui Ramadan itu sama Nabi atas pemberitahuan Allah, Ramadan itu dibagi ana telung bagian. Awaluhu rahmah, wa ausatuhu maghfirah, wa akhiru itkun minan nar. 10 hari pertama niku Allah bagi-bagi rahmate Allah geden-gedenan. Sinten sing kepingin oleh rahmate Allah, semuanya ini dilandasi rahmat. Wong ku lek wis oleh rahmate Allah, dosae disepuro. Wa ausatu maghfirah. Nomor 3, oleh jaminan bebas saka geni neraka. Makanya ini yang menjadi landasan para ulama. Sampeyan tanglet Ramadan itu ana 3 bagian ya. Pertama, tengah, akhir. 10 dina sing pertama, 10 dina sing terakhir, 10 dina sing tengah-tengah, 10 dina sing. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih utama? Niki ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang berpendapat yang paling utama bagian yang pertama. Ada yang berpendapat yang paling utama bagian yang terakhir. Pendapat yang terakhir sing gak tape umum niku bagian yang tengah-tengah. Lah sing akeh bagian sing terakhir, terbanyak kedua bagian yang pertama. Kalau saya ada di bagian yang pertama. Kenapa kok yang pertama? Para ulama berpendapat karena pertama ini rahmat. Siapa yang dapat rahmatnya Allah, otomatis dapat otomatis dapat jaminan selamat dari neraka. Itu juga yang disampaikan oleh sang pengarang kitab Al-Hikam, Syekh Tajuddin Ahmad Ibn Athaillah di dalam kalam hikmahnya. Man asyraqat bidayatuhu
asyraqat nihayatu. Siapa yang permulaannya baik, maka selanjutnya akan pasti baik. Loh, ini menentukan. Kalau awal panjenengan niku sae 10 dina pertama niki sae, insyaallah berikutnya akan sah. Lek awale tok melempem apa meneh burine kaya kerupuk. Nih, niki perhatikan. Yang pertama niki istimewa. Sampean perbaiki, sampean jaga. Kalau yang pertama ini baik, insya Allah pertengahan akhir kita akan diberi kemudahan, kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Wis ketemu Lailatul Qadar, masya. Nek sampean niku awale apik, sampean disalami ambek malaikat Jibril. Lah sapa-sapa wong nek disalami malaikat Jibril niku atine tipis, atine Ya napa wong niku ciri-cirine atine tipis, atine lemes. Nggih, niku gampang dinasehati. Mudah menangkap ilmu, mudah menangkap nggih. Rahasia-rahasia niku atine lemes. Nomor loro cirine wong atine tipis, lemes, gampang nangisan. Watak suruh dumu'u akeh ngetokno luh mripate. Nah, berarti lek jarak angel nangisi, ngaji kok bebel, berarti gak tahu disalami malaikat. Ya apa kula kepingin. Gini ki sampeyan jek ono bagian pertama, saiki lah hari keempat ah. Jek ono 6 hari berikut. Ayo sing paling penting Ramadan niku nggih ada 5. Kamu harus memperdalam ilmu. Karena ada kelebihan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatan sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Itu dawuh Nabi. Siapa yang menghadiri majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat setiap telapak kaki dia melangkah itu dicatat pahalanya seperti ibadah 1 tahun. Dan anjenengan dipun janjeni kali Nabi nanti akan bersama saya di bawah arsy Allah. Tempat yang ada di bawah arsy Allah itu namanya surga Firdaus, surga yang tertinggi. Surga yang tertinggi itu beratapkan arsy-nya Allah. Jadi sampean kepingin manggon ahli swarga, swargae Firdaus, nek Ramadan kudu semangat ngaji. Ojo tambah beler. Niku setiap telapak kaki. Berarti kalau 1 langkah niku berarti 2 sak telapak ibadah 1 tahun. 2 telapak 1 langkah 2 tahun. Sampeyan berangkat ke koma mrene pirang langkah. Yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam Ramadan, wa man dawama 'alal jamaah a'tahu bi kulli raqatin madinatan tamla'u min ni'amillah. Siapa yang menjaga sholat 5 waktunya berjamaah di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan berikan setiap rakaat yang dia lakukan, Allah berikan 1 kota di dalam surga yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah. Jadi yang perlu diperhatikan Ramadan, sholat 5 waktu kita upayakan semuanya berjamaah. Yang ketiga, waman barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrallahi birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di dalam Ramadan, maka Allah akan memberikan pandangan rahmatnya oleh rahmat. Dan kata Nabi, aku jamin dia akan masuk surga. Jadi sampean sing duwe wong tuwa nggih, sing duwe wong tuwa ojo ngelawan, ojo duraka nang wong tuwa. Sampeyan apiki. Nek wong tua sampean pejah, sampean duwe rezeki, sampean gaya bungkusan, kiriman nang masjid biar untuk buka orang yang berpuasa. Niku api ono, baik sing wis mati maupun sing urip. Nek urip wis sampean ubeki ngono wong tua ojo dilawan, ojo disusano. Nek wis mati sampean duwe rezeki, sampean kirimi sedekah, ganjarane sampean kirimno wong gak duwe rezeki ya sampean wacakno Quran.
Sampeyan sembayang tasbih kula hadiahno Gusti, ganjarane salat tasbih kangge tiyang sepaka. Insyaallah sampeyan iki Ramadan. Yang keempat kangge ibu-ibu, wa ma min imra'atin tatlubu ridha zaujiyah illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah. Tidak ada satupun wanita yang di dalam Ramadan yang dicari adalah ridho suaminya, kecuali dia akan diberikan pahala seperti pahalanya Nyai Maryam dan Siti Asy. Kepingin dadi Nyai Maryam Ramadan ibu-ibu nih. Nyai Maryam itu ibunya Nabi Isa. Siti Asia itu istrinya Raja Fir'aun yang beriman, yang ketika imannya diketahui oleh Fir'aun, dia tetap mempertahankan iman. Mati ini digoreng kali tetap iman. Loh, kepingin jalan pintas ibu-ibu, kepingin dadi wong hebat. Nyai Maryam, Siti Asia niki 4 wanita yang akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Itu ada 4. Nyai Khadijah, Nyai Fatimah, Nyai Maryam, Nyai Asy. Niki wanita-wanita pemimpin ahli surga. Nah, itu ibu-ibu yang punya suami bisa memperolehnya, bisa diraih saat di bulan Ramadan. Sampeyan ojo nyusahno wong lanang. Ibu-ibu, sampeyan njaluk ridane wong lanang. Mas, jenengan ridani kula, ojo tambah dipecuti sing lanang. Poso-poso kon golek duit ae. Nah, niki ojo. Yang kelima yang perlu kita perhatikan, waman qadha hajata akhi al-muslim fi Ramadan qadallahu lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Siapa yang mendatangi hajat saudaranya yang seagama di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan datangkan hajat dia nanti di akhirat sebanyak 1000 Jadi nek Ramadan ngeten iki ana tanggoe duwe hajat, duwe napa biasa lah males ah. Apa meneh undangane awan-awan nggih. Ana wong kepaten, ana kesusahan biasa males nek poso. Aja. Nggih, justru poso niki kesempatan panjenengan berbuat baik, pahalanya dilipatkan 1000 kali. Sampai nek ngilangno susahe sedulur seagama nang donya sepisan, besok 1000 susah sampean diilangi kali. Nah, nggih, muga-muga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang membawa berkah buat kita semua. Yang asalnya kita malas semoga menjadi giat, yang asalnya kita kikir semoga menjadi dermawan, yang asalnya kita ini pendendam semoga menjadi pemaaf, yang asalnya kita ini suka riya, pamer, muga-muga nek ibadah dadi wong sing ikhlas. Sing asale kita niki memburu dunia, muga-muga berkah Ramadan tahun ini, tahun 1442, yang lebih kita buru adalah urusan akhir. Ingat, kenikmatan dunia hanya sebentar, hanya sementara. Kenikmatan akhirat inilah yang lebih baik dan kekal. Nah itu, mudah-mudahan ini kita memasuki hari yang keempat. Nanti malam kita tarawih pada malam yang kelima. Kata Nabi, man sholla at-tarawih fil lailatul khamisah. Siapa yang sholat tarawih pada malam yang kelima, kana lahu a'tahullahu mislaman sholla fil masjidil haram wal masjidil madinah wal masjidil aqsa. Allah akan berikan pahala kepada dia seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Madinah jenenge Masjid Nabawi, dan sholat di Masjidil Aqsa. Sampeyan berangkat nang telung masjid niku butuh duwe akeh. Ya, durung karuan isok masih nyekel Lah engko bengi gathik sampean entek duwe akeh, gathik soro-soro. Sampeyan teko nang Masjid Istiqomah. Niki dikomandani kali Pak Narko, ya. Sampeyan wis padha karo tutup Mekah, tutup Madinah, tutup Palestina. Nggih, turine Nabi sampeyan sembayang sak sembayangan nang Masjidil Haram niku jek luwih apik ketimbang 100.000 sembayangan di luar Masjidil 100.000. Sengkle sampeyan traweh 20.000 wis napa protes ae.
Nah, sampean sak salatan nang Masjid Nabawi iku jek luwih apik ketimbang 1000 salat di luar Masjid Nabawi. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa itu 1 kali sholat lebih baik daripada 500 kali sholat. Jadi paling gede niku nang Masjidil Haram. Nang Masjidil Haram lek haji umroh, nduk kono aja turu ae. Nduk kono nduk kene padha ae. Sampeyan gak nduk kono terus sing umroh kadang mek 9 dina nggih. Engko tutuk kono ngali nggon turu. Kono nang masjid entekno gawe sembayang. Niku ping 100.000 Pak De. Sampe nang Istiqomah ping sepisan, ping 1.000 teng Mekah cukup sepi. Iku jek luwih apik sepisan. Nggih, muga-muga nggih dikersakno isok teng Masjidil Haram, isok salat teng Masjid Nabawi, isok salat teng Masjidil Aqsa. Sakniki ndak apa-apa, sementara mek oleh ganjaran itu. Mas yo durung, mudah-mudahan ini permulaan kita. Semoga kita dipanggil oleh Allah bisa ziarah Makkah wal Madinah sebelum kita dipanggil pulang menghadap Allah. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan keterangan ini menjadi keterangan yang membawa manfaat, membawa berkah dalam perjalanan sisa-sisa umur kita. Semoga akhir umur kita diberikan oleh Allah akhir umur husnul khatimah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tuhiduna biha minal maqbulin wa salatan taftahu lana biha abwabar ridha taysir tughliqu biha anna abwabasy syarri wa ta'sir takunu lana biha waliyya wa nasira anta waliyuna maulana ni'mal maula ni'man nasir. Allahumma ya Allah maghfiratuka awsa min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalin. Allahumma ya Allah ya Ghaniyyu ya Hamid ya Muti'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak bi rahmatika ya Arham. Radina billahi rabbah wa bil islami dina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik wa anta tuba alaina wa taghfir lana wa tarhamana fa idza aradta biqaumin fitnatan faqidna ilaika ghairu maftun waj'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa minal ma'il baridi bi rahmatika ya arham. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa la tadrib ya wujuhana ya ilahal alamin ya khairan nasirin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ja'alna fi hadha syahri syarifil mubarak minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Ij'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa hisbikal muflihin wa ibadikas shalihin wa ahli ta'atika ajma'in wa minal aidin wal faizin wal maqbulin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al fi ramadhani hadhihi sanati nasiban min rahmatikal wasi'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis sholati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bi asriya wa bi barakati ya syaulillahi lana ya Allah
walahumul fatihah.